Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang ini general reading ya teman-teman ya, buat September 2025 ya, apa yang akan terjadi di kehidupannya kamu untuk zodiak Taurus. Oke, buat para Taurus, mari kita cek kehidupan Taurus di September gimana sih gitu ya, seperti apa. Kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya para Taurus di sini ya. Sekali 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri teman-teman ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja ya buat para Taurus. Yang pertama, kita cek dulu situasi dan kondisi kamu di bulan September. Aku melihat situasi kamu di bulan September terkadang secara perasaan mungkin agak kurang stabil gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin kamu ngerasa kayak aduh ini kok mengecewakan, aduh ini kok gagal, aku kok kurang beruntung gitu ya. Ada, tak kenapa ada perasaan-perasaan yang belum merasa puas gitu loh dengan apa yang akan didapatkan nanti di September. Aku nggak tahu apakah standar kehidupan kamu naik, jadi berekspektasi yang tinggi sama kehidupanmu sendiri atau sama suatu hal gitu ya. Atau memang ada hal-hal yang ya memang terjadi dan turun kak gitu ya. Makanya aku ngerasa jadi nggak beruntung gitu. Bukan aku menaikkan ekspektasiku, cuma ada hal-hal yang memang menurun dari yang sebelumnya aku dapatkan gitu. Apapun itu gitu ya. Terus yang kedua di sini, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi situasi kamu di bulan September? Salah satu faktornya di sini aku melihat mungkin ini berkaitan dengan controlling kamu gitu ya, sebagai seorang manusia, nggak tuh seorang insan. Aduh, bahasanya berat banget ya pakai insan gitu. Intinya aku melihat yang bisa mempengaruhi situasi kamu nantinya di September ini, salah satunya adalah jiwa controlling kamu. Semakin kamu bisa kontrol diri ya, kayak jaga keamanan dirimu, jaga perasaanmu sendiri, jaga kestabilan hatimu, maka akan semakin baik, kamu nggak akan kacau. Tapi kalau kamu nggak bisa jaga hati, nggak bisa jaga keras kepalanya kamu, batu-batunya kamu tuh ya itu malahan akan membuat Taurus ini semakin gelisah dengan kehidupannya sendiri gitu. Jadi agak melunak, kayak apa ya, lunakkanlah hatimu, kekerasan hatimu gitu di September ini, karena nggak ada gunanya menjadi orang yang mungkin juga kayak batu gitu ya. Santai aja ya. Terus yang ketiga di sini, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya aku melihat banyak sekali kelimpahan yang hadir di dalam kehidupan seorang Taurus gitu ya. Banyak kelimpahan, banyak keberkahan, sehingga kamu akan berusaha untuk mencari itu gitu. Meskipun mungkin awal-awalnya ada ngerasa kayak ih, hidup orang lain lebih beruntung kelihatannya daripada aku. Orang lain usaha sedikit aja hasilnya banyak, tapi aku mau kerja keras mati ini segini doang gitu ya. Tapi aku pernah berada dalam posisi yang banyak kelimpahan juga di dalam kehidupanku. Aku mau coba ya kembali lagi ke posisi itu. Makanya di September kamu sangat berusaha ya. Oke. Terus yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Taurus. Harapan kamu adalah bahwa kamu nggak bisa bangkit, nggak bisa survive ya dengan hidup yang kamu jalani di September nanti gitu. Oke. Harapan kamu gitu, gimana kamu caranya bisa bangkit, gimana kamu caranya bisa lebih baik, bukan hanya sekedar bertahan tapi memang benar-benar survive gitu ya. Terus juga bisa menghadapi hal yang sulit-sulit sendirian tanpa bantuan orang lain ya. Oke. Sedangkan ketakutannya kamu yaitu tadi, takut nggak bisa bangkit, takut terpuruk, takut tambah terpuruk, takut semakin bawah kehidupannya. Ini sih kayak ketakutan yang memang wajar dimiliki oleh manusia lah gitu. Terus yang kelima di sini, next stepnya gimana Taurus di September? Aku melihat next stepnya sih memang di September nggak akan mudah, karena masalah selalu hadir gitu ya Taurusnya. Cuman kamu patut waspadai 3 masalah utama: masalah keuangan, skandal dengan orang lain atau konflik dengan orang lain, atau kalau enggak masalah kesehatan di sini.
Lalu yang keenam soal kondisi keuangan. Soal kondisi keuangan ada hal-hal yang tidak seimbang di sini tentang kondisi keuanganmu. Boleh bantu orang lain tapi juga mikirin diri sendiri ya. Usahakan keuangan kamu stabil dulu baru coba bantu orang lain gitu. Jangan udah nggak ada sosok bantu orang lain kayak gitu ya. Itu namanya apa ya? Selain menyusahkan diri sendiri, kamu juga nggak memperhitungkan kemampuan kamu dalam menolong orang lain gitu. Kalau mampu silakan tolong, kalau nggak jangan memaksakan diri Taurus ya. Ya agar dipandang baik, agar di sini mungkin biar nggak dikata-katain orang lain, nggak usah ya, nggak usah kesana gitu pemikirannya. Terus yang ketujuh love life percintaan. Aku melihat kalau untuk percintaan kayaknya banyak sabar Taurus ini. Single couple sama banyak bersabar ya, banyak mengontrol emosi. Artinya terkadang orang-orang yang dicintai oleh Taurus ini suka bikin emosi gitu ya, sehingga Taurus harus sabar, legowo ya. Terus yang kedelapan ya, apa best action yang bisa Taurus lakukan gitu di September. Salah satunya aku melihat sini apa yang bisa kamu lakukan adalah untuk tidak merasa stuck dengan yang namanya masa lalu gitu ya, untuk nggak banyak mengulang tentang penyesalan ini itulah segala macam gitu ya. Kalau udah terjadi aja ya. Oke. Lalu yang ke-9 outcome-nya gimana ke hasilnya buat para Taurus. Aku melihat hasilnya sih di sini sepertinya kayak ada konflik yang akan berakhir ya, hasil-hasil akan diperoleh, kamu kayak mau memperoleh kemenangan gitu loh. Apalagi buat Taurus yang bener-bener fight buat kehidupannya seperti itu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta ya buat kehidupan Taurus di Agustus 2020. Yang pertama, persiapkan dirimu dalam penyesuaian kehidupan yang akan terjadi di bulan September. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan karena ada suatu circle romantik baru yang akan segera dimulai. Persiapkan dirimu juga, terutama yang single. Dan yang ketiga, di sini Taurus kamu juga dipesankan katanya coba lihat keberuntungannya kamu dari sisi yang berbeda. Yang selanjutnya apalagi kamu dipesankan coba lebih sedikit berbicara, lebih banyak merasa ya. Lalu yang ini tentang memaafkan pesannya ya. Maafkanlah mungkin orang-orang yang pernah menyakiti kamu atau bersalah dengan kamu biar pahala balik ke kamu. Terus yang ketiga di sini be humble. Nah, itu aja teman-teman ya, be humble. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Taurus Kak di bulan September, energi paling kuat ada Libra, Sagittarius, Pisces dan Leo. Itu aja. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.